Dari sisi bahasa, bahasa itu salah satu kemukjizatan yang luar biasa. Di dalam Quran, teman-teman, itu kalau ada satu huruf yang hilang atau ada satu huruf muncul tapi tidak pada tempatnya, itu ulama akan sibuk membahasnya. Ini apa ini? Kenapa ada alif di sini? Harusnya nggak ada alif di sini. Kan bahasa Arab ada pakem ya kan? Ini harusnya nggak ada alif di sini, tapi kenapa muncul alif di sini? Ulama itu berpikir keras untuk mendapatkannya. Begitu mereka mendapatkannya, itu terkadang mengungkap sebuah ilmu yang sangat besar. Atau tadi kehilangan huruf. Loh, kemana hurufnya? Harusnya ada nih. Ini kenapa nggak ada? Itu baru huruf. Belum umpamanya pilihan kata. Pilihan kata. Dan itu banyak contohnya teman-teman. Atau pilihan kata. Kan untuk mengungkapkan sesuatu menggunakan pilihan kata. Pilihan kata. Umpamanya ini mudah sekali. Saya kasih contoh yang paling mudah sekali. Kita hafal surat An-Naba. Ketika Allah SWT berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Gitu ya. Kalau terjemahannya, kalau kita buka terjemahannya, maka itu teman-teman, makanya kalau antum buka terjemahan ya ilmunya sebatas mengalih bahasa. Tapi antum ingin dapat ilmu yang dalam, gak mungkin dengan terjemahan. Makanya perlu buka tafsir, perlu buka kalimat para ulama, dan satu lagi, teman-teman harus belajar bahasa Arab. Kalau terjemahannya tadi, dan kami turunkan wa anzalna minal mu'sirati, dari awan, ma'an sajjaja, air yang deras, hujan, maksudnya hujan. Tapi lihat cara Quran mengungkapkan, kami turunkan dari awan. Kata wa anzalna minal mu'sirati, al mu'sirati itu pilihan kata Qurani. Quran dan dalam bahasa Arab semua orang tahu awan, dan itu juga ada di ayat yang lain. Awan itu bahasa Arabnya adalah as-sahab. Sahab itu artinya awan. Itu awan. Tapi mu'sirati bukan awan artinya. Tapi kenapa terjemahnya awan, Pak? Iya, itu yang paling mudah dipahami oleh bahasa kita kan. Tapi kalau Anda belajar bahasa Arab, Anda akan menemukannya menjadi demikian. Saya tunjukkan. Mu'sirat, kata asar, ain sad ra, itu artinya meres, Pak. Antum tahu jus? Jus dalam bahasa Arabnya apa? Asir. Asir itu persan asli artinya, diperes. Mu'sir, mu'sir ada mim di depannya. Mim di depan menunjukkan banyak hal. Di antaranya adalah alat. Itu alat buat meres, Pak. Sekarang juicer. Jadi juicer. Bayangkan apa maunya Allah. Kenapa sih susah-susah menyebut kata mu'sirat? Kenapa tidak menggunakan kata sahab yang semua orang paham? Dan kami turunkan wa anzalna minas sahabi. Kalau secara bahasa Arab boleh. Kalau secara bahasa Arab, bukan bahasa Quran ya. Dan kami turunkan dari awan, air yang deras, boleh. Tapi Allah memilih mu'sirat agar Allah mengajari kita sebuah ilmu, dan itu perlu generasi untuk membahasnya, tentang bahwa awan itu adalah juicer itu. Awan itu ada airnya, itu kalau menurunkan diperes baru keluar awan. Betul? Ilmu sulit itu, teman-teman, oleh Quran disederhanakan dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga muslimin kalau dekat dengan Quran, Allah bukakan ilmu, mereka meneliti berbagai macam ilmu pengetahuan. Berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu perlu orang yang akrab begitu. Itu al-mu'sirat. Contoh lain di dalam juz 30. Juz 30 lebih akrab karena banyak yang hafal. Umpamanya, lihat Quran mengatakan was-sama'i dzatir raja'. Ini pilihan kata Quran. Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Was-sama'i dzatir raja', demi langit. Allah bersumpah demi langit. Demi langit dzatir raja', terjemahannya di kita langit yang menurunkan hujan. Padahal kata was-sama'i demi langit, dzatir raja', ar-raja' artinya bukan hujan. Bukan hujan. Hujan itu bahasa Arabnya al-matar, hujan. Atau kalau mau pakai air tadi katanya ma'an sajjaja, menggunakan kata air. Atau ma'an mubaraka, air yang diberkahi. Itu hujan. Tapi ar-raja',
ro jim ain itu bukan air artinya. Kata roja'a apa artinya? Pulang. Roja itu pulang atau kembali. Betul ya? Roja'a itu artinya kembali atau pulang. Wassama idzatir roja, dan langit itu ternyata punya kemampuan mengembalikan. Gitu ya? Ulama dulu sekelas Abdullah bin Abbas, para sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, ketika ditanya apa artinya ini, beliau mengatakan hujan yang artinya adalah hujan, langit yang menurunkan hujan. Itu artinya Quran pertama ingin memberikan pelajaran pada kita bahwa hujan yang diturunkan oleh langit itu sebenarnya bukan airnya langit, tapi langit hanya mengembalikan. Berarti punya siapa? Itulah kenapa kita belajar teori hujan, dari mana sumbernya, betul ya? Quran menyebut raja. Tapi yang kedua, mengapa Quran tidak menggunakan kata hujan, tapi menggunakan kata kembali? Karena dengan ilmu pengetahuan yang kita teliti hari ini, ternyata yang dikembalikan oleh langit bukan hanya hujan. Saya bisa nelpon pakai apa, Pak? Sinyalnya itu pakai. Suaranya kemana posisinya? Saya orang di seberang benua, saya bisa telepon dari sini, betul? Bagaimana ceritanya? Jadi semua yang ini kita kirimkan ke sana dikembalikan lagi, kirim ke sana balikin lagi, Pak. Jadi ada banyak hal yang dikembalikan oleh langit. Itulah mengapa Allah memilihkan kosakata bukan hujan. Itu baru pilihan kosakata. Belum susunan kata-kata, belum susunan kalimat. Ini baru bahasa, belum susunan kalimat, gitu ya. Salah satu yang fenomenal tentang bahasa, dan ini diteliti sangat lama dan menyebabkan masuk Islamnya seorang ahli ilmuwan besar yang memiliki sebutan pakar ilmu-ilmu seputar Firaun, karena sangat lama dia meneliti dan kemudian berita yang benar, karena beliau ini sempat memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya supaya hasil penelitian dia didengar dulu oleh masyarakat Eropa. Karena masyarakat Eropa itu bahwa sejujur-jujurnya mereka, gitu ya, yang mengajari kita agar kita ini amanah ilmiah, tapi kalau sudah Islam yang ngomong tutup kuping mereka, mau seilmiah apapun, ya, oh iya, tutup kuping mereka. Sudah berapa lama sampai sekarang nggak digubris, Pak? Sudah berapa lama ilmuwan Islam menunjukkan ketika bicara tentang Mekah, garis lintang yang melewati Mekah itu. Makanya kalau teman-teman punya kompas itu, jarum kompas itu nggak lurus utara selatan, betul ya? Dibikin miring gini, Pak. Agak miring sedikit miring. Karena dipaksakan untuk mengukurnya tidak menggunakan garis 0 derajat. Para ilmuwan Islam sudah lama sekali, bahkan di dalam pertemuan internasional, karena ketika Allah berfirman litundzira ummal qura wa man haulaha, kata Quran, agar kamu wahai Muhammad memberikan peringatan kepada ummul qura. Ummul qura itu mana? Mekah itu ummul qura. Tapi Allah tidak menyebut Mekah, tapi Allah menyebut ummul qura. Artinya ibu, Al-Qura artinya desa-desa, wilayah-wilayah, itu Al-Qura. Dari situlah maka diinduknya, dia poros induknya. Jadi semua yang ada cuma mengelilingi, dan nyata begitu kita bisa melihat peta utuh bumi hari ini, bahwa Mekah itu ada di poros daratan bumi, posisi di tengah persis, dan garis yang melintas Mekah adalah 0 derajat persis. Gitu ya. Itu makanya kemudian ya tadilah mau bicara tentang ilmiah. Kalau sudah Islam, itu udah ini enggak ilmiah nih, gitu ya. Itulah makanya teman-teman, Anda belajar boleh, tapi terlalu kagum biasa aja kali, gitu ya. Biasa aja. Mereka juga tidak amanah ilmiah. Kalau saya bisa tunjukkan pada Anda bagaimana tidak amanahnya mereka sejak belajar ilmu Islam dulu. Sejak mereka belajar ilmu dari Andalusia, mereka tidak amanah dari sejak awal dulu sampai hari ini.
Kalau sudah Islam yang masuk, mereka akan hilangkan itu. Nah, maka ketika kita bicara tadi tentang apa tadi saya bicara tentang ar-raj'ah, Farao. Tentang Farao itu Quran hanya menyebut satu kata. Dan peneliti ini dia karena dia agamanya aslinya adalah Kristen, dia meneliti Injil. Disebutkan bahwa Injil ketika bicara tentang zaman Nabi Yusuf, Injil gereja hari ini tidak konsisten menyebut rajanya. Kadang disebut raja, kadang disebut Farao, Firaun. Tapi Quran sangat konsisten. Ketika zaman Nabi Yusuf, Quran menyebutnya Malik. Malik itu artinya raja. Tidak ada satupun dalam Quran ketika zaman Nabi Yusuf disebutnya Firaun. Firaun itu banyak disebut zaman Nabi Musa, betul? Nabi Musa. Tapi zaman Nabi Yusuf, padahal sama-sama di Mesir. Dan kita tahu Firaun itu adalah gelar bagi raja yang tinggal atau yang menguasai Mesir. Itu diteliti oleh dia, teliti sangat panjang penelitiannya, dan itu yang luar biasa. Ada dua hal yang menyentak hati beliau ini. Yang satu adalah tema Al-Malik ini, yang satu tema Haman. Karena Quran menyebut-nyebut nama yang tidak ada di literatur manapun. Haman, betul ya? Di Quran ada Haman. Firaun, raja Mesir memerintahkan Haman untuk membangun menara. Dia ingin mengejek Nabi Musa dan mengatakan, Haman, bangun, coba kau bangun gedung-gedung tinggi, siapa tahu saya bisa melihat di mana Tuhannya Musa, gitu ya. Jadi Haman itu tidak ada. Haman itu dicari di literatur manapun tidak ada. Bahkan itu berpeluang untuk menuduh Quran menghadirkan nama fiktif. Begitu diteliti sekian panjang bertahun-tahun lamanya itu, ternyata ajaib. Ditemukanlah bahwa yang benar adalah Quran, karena ternyata raja ketika Nabi Yusuf ada di Mesir itu rajanya tidak berhak mendapatkan gelar Firaun, karena Firaun itu adalah gelar raja yang menguasai Mesir yang aslinya dari bangsa Kipti. Tapi kalau dari bangsa selain bangsa Mesir, maka dia tidak berhak menyebut dirinya sebagai Firaun, maka disebutnya raja. Raja zaman Yusuf alaihissalam disebutkan namanya Raja Heksos, dan dia bukan berasal dari asli orang Mesir. Jadi kata Malik saja yang konsisten Quran dengan kata Malik dan tidak pernah mengungkap kata Firaun, itu ternyata ingin mengungkap sebuah zaman yang itu baru bisa diungkap dengan penelitian bertahun-tahun lamanya. Ya, begitu bicara Haman juga gitu, diteliti, nggak ketemu di mana Haman ini siapa gitu. Quran bicara tentang ketika memerintahkan untuk membangun bangunan, perintahnya ke Haman. Ternyata begitu diungkap ketemu dengan semua tulisan yang terukir di dinding itu, ketemu Haman. Oh, ini Haman. Ternyata Haman itu memang kalau di kita menteri PU-nya, Pak, pekerjaan umum itu. Pantas dia disuruh bangun sama Firaun tuh, kerjaan bangun ke Haman. Jadi teman-teman dirahmati Allah, satu kata dalam Quran itu bisa mengungkap dan perlu diungkap, bahkan bisa bertahun-tahun lamanya. Bayangkan generasi akrab dengan Quran dan mengenali semua karakter ini, kalau babnya cuma pinter doang mah pasti pinter, Pak. Kalau cuma pinter doang ya, pasti pinternya. Kayak begini coba, lihat cara ngungkapnya, lihat ngupasnya. Begitu dalamnya dikupas. Bahkan Quran menantang untuk diteliti dan seterusnya. Kalau babnya cuma pinter-pinter, tapi yang lebih dari itu, bahwa ini adalah kitab hidayah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Ini Quran ini akan menunjukkan kepada jalan. Jadi menunjukkan, dia petunjuk, memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, dan dia memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Itu Quran. Itu Quran. Dan menarik teman-teman, ini sebagai penutup, ayat ini
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ayat ini ada di dalam surat Al-Isra. Nanti silakan dibuka. Surat Al-Isra. Kalau dibuka surat Al-Isra, itu susunannya menarik, Pak. Menarik, Pak, susunannya. Begitu dibuka dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bicara tentang ayat 1 itu bicara tentang peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi ayat kedua langsung 2, 3, 4, 5 dan seterusnya langsung ayat berpindah, tidak bicara tentang Nabi Muhammad SAW, tidak bicara tentang Isra dan Mi'raj beliau yang detail, tapi langsung loncat ayat ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Nanti silakan dilihat susunannya ya, saya hanya menyampaikan ulama itu kalau baca ayat, Pak, itu sampai struktur bangunannya dilihat. Struktur bangunannya dilihat itu. Ini kan ada strukturnya ini ya, masjid ini ada strukturnya. Kalau strukturnya nggak matang, nggak berani orang bangun sebesar ini, roboh, Pak. Struktur Qur'ani itu luar biasa dahsyatnya. Ayat 2, 3, 4 dan seterusnya itu bisa tentang Bani Israel. Bicara tentang bahwa mereka dihukum Allah 2 kali. Gitu ya, dihukum Allah 2 kali, habis-habisan. Hukuman yang 2 kali ini kalau datang itu menghabisi Bani Israel, habis Bani Israel, habis 2 kali. Nanti ulama tafsir beda pendapat. 2 kali ini apakah dua-duanya sudah terjadi zaman dulu, ataukah yang satu terjadi dulu, yang satu belum terjadi, ataukah dua-duanya belum terjadi? Ulama beda pendapat dalam itu. Terlepas dari itu, begitu selesai berbicara tentang Bani Israel, hukuman kepada mereka, Allah hancurkan mereka 2 kali dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya karena keangkuhan mereka, karena kesombongan yang mencapai puncaknya. Kemudian tiba-tiba Quran berpindah lagi ke Nabi Muhammad. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh bahwa mereka berhak mendapatkan pahala yang besar. Lihat strukturnya, apa kesimpulannya, Pak? Ini yang bisa menangkap adalah teman-teman yang langsung sehari-hari berhadapan dengan Zionis hari ini, teman-teman Palestina. Makanya ketika teman-teman Gaza Palestina itu mengubah semboyan Gaza, tadinya semboyan dulunya namanya Ghuzzah Izzah, Gaza Izzah, itu semboyan awal ya. Kemudian mereka ubah menjadi Ghuzzah Al-Quran, Gaza Al-Quran. Kenapa? Kata tadi bahwa inna hadzal Quran, setelah bicara tentang Nabi Muhammad SAW yang Isra dari Mekah ke Palestina, kemudian bicara tentang Bani Israel, dan hari ini yang dihadapi muslimin di tanah Palestina adalah orang-orang Zionis itu. Dan kemudian Allah ingin tunjukkan, kalian ingin menang lawan mereka, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Suruh kembali ke Quran, Pak. Kalau Anda sekarang ke Palestina, tanah yang terjajah itu, pusat segala hal dibicarakannya di sana. Perusahaan-perusahaan terbesar di sana adanya. Catatan jumlah perusahaan jauh lebih besar daripada catatan yang ada di Amerika sekalipun. Dan pusatnya di sana sesungguhnya. Ya, di sana. Jadi kalau Amerika selalu membela Zionis, itu dikarenakan Amerika yang sebesar itu hanya merupakan salah satu kedutaannya Israel. Salah satu kedutaannya Israel. Bisa dipahami? Oke, makanya kemudian akhirnya lihat, umat ini untuk bisa mengalahkan semua mereka kuasai itu, yang mereka kuasai itu, Allah ingin memberikan isyarat yang kuat sekali dengan kalimat inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bila hadirin rahmati Allah, saya kira itu, dan masih terus harus dipelajari karena
Quran ini semuanya adalah mukjizat dari semua sisinya, dan bayangkan generasi yang akrab dengan Quran, maka Quran akan bekerja pada diri generasi ini, pada tubuh generasi ini, sampai Allah perbaiki semua sisinya dan untuk memantaskan diri akan kebesaran yang ada di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.